Salam saudara, saya Rosi menjumpai Anda kembali dalam ruang dengar Anda lewat program Aku dan Dia. Kalau dalam program Aku dan Dia yang lalu, kita sudah membahas tentang Yesus adalah hadiah yang berharga yang diberikan dengan cuma-cuma. Karena Dia adalah hadiah yang berharga, haruslah kita menerimanya dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Kadang aku berpikir bahwa memberi atau menerima hadiah tidaklah selalu mudah dan sederhana. Aku tidak sedang berbicara mengenai harga, walaupun tentunya memberi hadiah yang harganya mahal memiliki kesulitan yang lebih besar daripada memberi hadiah yang harganya murah. Karena dilihat dari segi biaya saja, pastilah yang lebih murah lebih mudah diberikan. Namun yang aku maksudkan adalah mengenai bagaimana sikap dari orang yang berkaitan dengan hadiah-hadiah itu. Memberi hadiah tidak selalu mudah, karena aku tidak selalu bisa mengerti apa yang disukai oleh orang yang akan menerima hadiah yang akan aku berikan. Kalau misalnya ada teman yang melahirkan, aku harus berpikir apakah lebih baik membelikan pakaian bayi atau mainan bayi atau justru makanan bayi. Kalau mau membeli pakaian bayi, apa warna yang disukai? Atau justru lebih baik memberi uang saja karena ia bisa menggunakan untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukannya. Tidak mudah sama sekali. Menerima hadiah juga tidak selalu mudah. Menerima hadiahnya memang selalu menyenangkan. Tetapi kemudian, kalau tidak suka dengan hadiah yang diberikan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah berpura-pura saja suka? Kalau misalnya diberi hadiah baju, apakah harus ditunjukkan dengan memakainya sering-sering, walaupun tidak terlalu suka, supaya orang yang memberinya itu suka? Atau disimpan saja karena tidak suka? Atau bahkan bolehkah diberikan kepada orang lain lagi yang lebih menyukainya dengan resiko bahwa pemberi hadiah menjadi kurang suka dan bahkan tersinggung kalau ia mengetahui hal itu? Memberi dan menerima hadiah bukan hanya berkaitan dengan jenis hadiahnya saja, tetapi juga berkaitan dengan hati dari sang pemberi dan juga sang penerima hadiah itu. Aku sangat bersyukur ketika mengingat bahwa ketika Allah memberikan hadiah kepadaku, Ia juga melakukannya dari hatinya yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih dan kemahatauannya, Ia memberikan hadiah yang teramat besar kepadaku dan kepada seluruh dunia. Ia menyatakan kasih-Nya dengan hikmat-Nya, sehingga Ia mencurahkan berkat-Nya kepada semua manusia tanpa terkecuali. Sebuah ayat yang sangat menarik di dalam firman Tuhan mengungkapkan tentang hal ini. Di dalam Matius 5 ayat 45. Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di dalam hikmat dan kasih-Nya yang luar biasa, Allah Bapa melakukan hal itu. Dan semua manusia menerima hal itu. Semua manusia mengakui betapa pentingnya matahari dan hujan. Dan mereka sangat senang menerimanya. Memang sering orang mengeluhkan hujan kalau mereka menghendaki cuaca panas. Dan kemudian mengeluhkan panas terik matahari kalau mereka menginginkan hujan. Bahkan aku juga sering mengaku bahwa aku pernah melakukannya. Tetapi keluhan itu hanya bersifat sesaat saja dan semua orang akhirnya menerima bahwa baik matahari maupun hujan adalah sesuatu yang sangat berguna. Namun ada sebuah hadiah yang masih sering menjadi persoalan. Hadiah itu justru hadiah yang sebenarnya memiliki dampak lebih panjang daripada pemberian berupa matahari dan hujan itu. Hadiah itu adalah hadiah yang akan menentukan bagaimana seseorang akan menjalani kehidupan kekalnya.
Hadiah itu tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah ini adalah hadiah yang sepenuhnya muncul dari kasih Allah yang sangat besar akan dunia ini. Hadiah ini juga memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang menerimanya. Aku sangat bersyukur bahwa aku diberi kesempatan untuk menerima hadiah yang sangat agung itu. Tentu saja aku sangat bersyukur atas matahari, karena dari pelajaran di sekolah tentu saja aku tahu bahwa tanpa matahari tidak akan ada tumbuhan yang bisa hidup. Dan aku juga sangat bersyukur atas hujan, karena hujan membuat air tersedia. Aku dengan mudah menerima matahari dan hujan, karena aku bisa langsung melihat hasilnya pada saat ini juga. Namun, aku terlebih lagi bersyukur karena aku mendapatkan kesempatan untuk menerima hadiah yang jauh lebih besar daripada matahari dan hujan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamatku. Karena aku menerima hadiah itu, maka aku akan menikmati hasilnya, bukan hanya untuk saat ini, namun juga di masa kekekalan, karena itulah yang diberikan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Aku tidak langsung melihat perubahan itu mempengaruhi sisi jasmaniah dari hidupku. Sebagaimana matahari dan hujan yang diterima oleh semua manusia, aku juga mengalami semua tahapan kehidupan jasmani yang dijalani oleh semua manusia. Selain masa-masa menyenangkan, aku mengalami sakit. Aku mengalami kesedihan. Aku mengalami luka-luka. Aku menjadi tua dan akan datang saatnya aku meninggalkan dunia ini. Sama dengan semua manusia yang lain yang saat ini hidup di dunia. Namun aku mengalami perubahan dari sisi rohaniku. Karena hubunganku dengan Yesus Kristus sahabat dan penolongku. Ketika aku menerima Dia sebagai hadiah terbesar bagi hidupku. Aku mengalami apa yang tidak dialami oleh orang-orang yang tidak mau menerimanya. Perubahan itu dituliskan di dalam firman Allah yang memang sangat gamblang menjelaskannya. Di dalam Roma 3 ayat 23, ayat 24 dan 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ketika aku hanya mau menerima pemberian berupa matahari dan hujan yang diberikan oleh Allah, tetapi tidak mau menerima hadiah berupa Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pembenar, aku akan ada dalam keadaan berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau aku terus menolak untuk menerima hadiah yang ditawarkan Allah kepadaku, maka aku akan tetap berhenti dalam keadaan itu, yaitu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun syukur kepada Tuhan, ketika aku menerima Yesus sebagai juru selamat, maka aku berpindah dari keadaan itu dan masuk ke dalam tahapan berikutnya, dari kehidupan bersama dengan Yesus. Yaitu aku dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan jalan yang ditentukan oleh Allah dituliskan juga di dalam firman Tuhan, yaitu melalui iman kepada apa yang sudah dilakukan Yesus bagiku. Karena aku tidak bisa melakukan apapun untuk berhenti dari melakukan dosa. Dan aku tidak bisa membayar apapun untuk menghapus dosa-dosa yang aku lakukan. Maka aku sangat bersyukur menerima karya keselamatan Yesus yang disediakan oleh Allah bagi keselamatanku. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Dan memang hanya itu juga yang aku perlukan untuk bisa menerima karya dan anugerah keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Tentu saja seharusnya perubahan itu juga akan menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hariku.
Tidak ada gunanya aku berbicara mengenai sudah dibebaskan dari dosa dan sudah menerima pembenaran dari karya Kristus, kalau hal itu tidak nampak dalam kehidupan nyataku. Ketika aku mengatakan bahwa aku menerima Yesus, maka pembenaran dan karya yang dilakukannya itu memberikan kepadaku kekuatan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Aku tidak melakukannya sebagai upaya untuk mendapatkan hadiah dari Allah Bapa, karena Ia sudah menyediakannya secara cuma-cuma bagiku. Tetapi aku melakukannya karena memang hakikat dosa di dalam diriku sudah diubahkan oleh karya penebusannya. Sayang sekali sebenarnya kalau ada orang yang mau menerima pemberian berupa matahari dan hujan dari Allah yang hanya berkaitan dengan sisi jasmaniah kehidupan, namun menolak hadiah yang disediakan Allah yang akan membawa keberuntungan bagi dirinya di masa sekarang dan bahkan sampai kekekalan. Kalau manusia bisa tersinggung ketika hadiah yang diberikannya disia-siakan atau diabaikan, betapa mengerikannya mengabaikan dan menyia-nyiakan hadiah yang diberikan oleh Allah. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus, hadiah yang disediakan Allah Bapa yang seharusnya kita terima. Ketika kita menerima hadiah itu, maka semua hasilnya juga akan kita dapatkan. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Yesus sebagai hadiah terbesar di dalam kehidupan manusia, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan berikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.